Zih, hebatnya doa tuh luar biasa, bisa menyembuhkan. Itulah kekuatan doa, Zih. Berarti ini ada kaitannya sama air yang didoain. Nah, itu dia mau kita bahas. Iya, karena kita mau bahas tentang kenapa air yang didoain itu bisa menyembuhkan. Langsung kita lihat aja penjelasannya ya. Ini dia. Dan kesembuhan dari segala penyakit. Kenapa air yang didoakan dapat menyembuhkan? Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya bahwa kamu melihat bumi itu kering tandus. Maka apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Rob yang menghidupkannya tentu dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya dia maha kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Fussilat ayat 39. Air merupakan sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Tanpa air, seluruh makhluk hidup di bumi pun tidak akan dapat bertahan hidup. Dan dalam kehidupan sehari-hari, manusia biasanya menggunakan air untuk kebutuhan hidupnya seperti masak, mencuci, mandi, dan lain sebagainya. Namun ada pula sebagian orang yang menggunakan air untuk menyembuhkan penyakit. Ya, dalam tradisi sebagian masyarakat Indonesia, banyak sekali ritual untuk menyembuhkan penyakit yang dilakukan dengan menggunakan media air. Kita mungkin masih ingat dengan nasihat orang tua dulu bahwa supaya sehat kita dianjurkan untuk minum air putih yang sudah diembunkan, atau air yang diberi kertas dan ditulisi dengan doa-doa khusus yang disebut raja. Ada pula yang langsung mendoakan air tersebut yang juga dipercaya dapat menyembuhkan penyakit. Meski jauh dari logika, namun banyak masyarakat yang percaya karena memang sering terbukti kemanjurannya. Nah, pemirsa, lalu benarkah air yang didoakan dapat menyembuhkan penyakit? Dan jika benar, mengapa bisa air yang didoakan tersebut dapat menyembuhkan? Berikut tim berita Islami masa kini memaparkannya untuk Anda. Pemirsa, tahukah Anda bahwa air itu hidup? Ya, tidak ada yang menyangka bahwa air itu hidup dan mampu merespon ataupun menyampaikan informasi yang disampaikan kepadanya. Bila informasi yang disampaikan padanya buruk, maka kualitas airnya akan menjadi buruk. Namun, bila informasi yang disampaikan baik, maka kualitas airnya pun akan menjadi baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan daripada air, kami jadikan segala sesuatu yang hidup." Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Terdapat penelitian di Jepang yang dilakukan oleh Dr. Masaru Emoto dari Universitas Yokohama. Dalam penelitiannya, ia menemukan keajaiban tentang air dari percobaannya selama bertahun-tahun. Ya, Dr. Masaru Emoto berhasil mendapatkan foto kristal air pertama di dunia bersama sahabatnya, Kazuya Ishibashi, seorang ilmuwan yang ahli dalam mikroskop. Foto kristal air ini didapat dengan cara membekukan air pada suhu 25 derajat Celcius dan difoto dengan alat foto berkecepatan tinggi. Hasilnya adalah air ternyata mampu merespon terhadap kata-kata, gambar, serta musik baik secara positif ataupun negatif. Dalam bukunya yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang berjudul Mukjizat Air, dijelaskan bahwa air murni yang berasal dari pegunungan didoakan secara agama Shinto, lalu didinginkan pada suhu 25 derajat Celcius di sebuah laboratorium. Hasilnya, ternyata molekul air membentuk kristal segi enam yang indah. Percobaan pun diulangi dengan membaca kata dalam bahasa Jepang yaitu arigato, yang berarti terima kasih di depan air tadi. Kemudian kristal dari air tersebut kembali membentuk keindahan yang berbeda. Kemudian percobaan diulangi dengan diucapkan kata setan pada air tersebut. Dan hasilnya, ternyata kristal air tersebut membentuk suatu bentukan yang terlihat mengerikan. Lalu ketika percobaan air diteruskan dengan bacaan Islam Bismillah oleh para ulama, spontan kristal air tersebut kembali mengalami perubahan bentuk. Dan bentuk yang terlihat adalah bentuk kristal yang indah dan menakjubkan, yaitu berbentuk segi enam dengan 5 cabang daun yang berkilauan. Peristiwa tersebut bukan sihir, sulap, tahayul ataupun sebab kecanggihan teknologi, melainkan nyata. Dan penelitian tersebut pernah dipresentasikan dan diperagakan di markas PBB New York pada bulan Maret tahun 2005 silam. Subhanallah, ternyata air mampu mendengar, membaca dan mengerti, serta merekam kata-kata atau pesan seperti layaknya pita magnetik atau compact disc. Air juga ternyata mampu mentransfer kata-kata atau pesan tadi melalui molekul air yang lain. Maka dengan temuan ini, dapat menjawab sekaligus menjelaskan mengenai kebenaran air putih yang didoakan dapat menyembuhkan.
Sebagian orang mungkin memiliki anggapan bahwa orang yang sembuh berkat meminum air putih yang telah didoakan hanya sugesti saja. Bahkan mungkin ada yang menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang konyol atau musyrik. Akan tetapi pada kenyataannya, air memang mampu menangkap pesan doa kesembuhan dan menyimpannya. Kemudian setelah diminum, getarannya merambat kepada molekul air yang lain yang ada di tubuh orang yang sakit. Air putih atau air minum yang ada di rumah kita pun, jika setiap hari didoakan dengan khusyuk, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar peminumnya soleh, sehat, cerdas, dan lain sebagainya, niscaya akan berproses di tubuh meneruskan pesan atau doa kepada molekul air yang berada di bagian otak dan pembuluh darah peminumnya. Karena dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pesan atau doa tadi akan dilaksanakan oleh tubuh tanpa disadari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda bahwa air Zam-Zam akan melaksanakan pesan dan niat bagi yang meminumnya. Maka barang siapa yang meminumnya supaya kenyang, maka ia akan kenyang. Dan barang siapa yang meminumnya untuk menyembuhkan sakit, maka ia akan sembuh. Subhanallah, ini telah menjelaskan pula mengapa air Zam-Zam begitu berkhasiat, karena dia menyimpan doa jutaan manusia selama ribuan tahun sejak Nabi Ibrahim. Pemirsa beriman, Islam adalah agama yang paling melekat dengan air. Ibadah seperti sholat wajib sebelum mengerjakannya diperlukan air sebagai media untuk berwudu. Setelah berhubungan suami istri maupun setelah perempuan selesai haid atau nifas, maka diwajibkan pula menggunakan air untuk mandi. Dan ketika meninggal, air juga diperlukan untuk memandikan jenazah. Maka bila kita renungkan ayat-ayat Allah dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang air, kita pun akan tersentak ketika mengetahui bahwa Allah ingin menarik perhatian hambanya pada air. Bahwa air tidak sekedar benda mati. Air menyimpan kekuatan, daya rekam, daya penyembuh, dan sifat-sifat lainnya yang menunggu untuk disingkap oleh manusia. Dan sebenarnya, jauh sebelum Dr. Masaru Emoto menemukan tentang keajaiban air yang telah didoakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dulu mempraktekkannya. Beliau mengajarkan untuk memperlakukan air dengan baik, misalnya dengan membaca doa sebelum minum atau mandi. Beliau juga sering memberi sahabatnya yang sakit dengan air yang diberi doa, karena secara psikologis, air juga bisa mengontrol emosi karena sifatnya yang dingin. Subhanallah. Subhanallah ya. Jadi ternyata air itu hidup dan mampu menangkap pesan dari orang yang meminumnya gitu. Kalau kita berniat sesuatu yang baik, otomatis dampaknya pun positif untuk diri kita. Betul, makanya nih kan sekarang lagi musim haji nih ya. Biasanya oleh-oleh yang paling ditunggu-tunggu oleh keluarga, tetangga, Air Zam-Zam. Air Zam-Zam. Betul. Ya, karena memiliki khasiat ya. Dan apalagi kalau didoakan oleh yang pergi hajinya itu pada saat di haram ya, pada saat menjalankan ibadah ya. Tapi sebetulnya di rumah juga bisa. Tadi liputannya sudah kita lihat, air di rumah juga kalau didoakan, misalnya untuk anak-anak kita supaya dia soleh, itu juga insya Allah bisa. Diniatkan, dan itu Betul. jadi sugesti juga untuk diri kita. Kalau kita yakin, insya Allah terkabul. Betul, pada saat kita termotivasi bahwa ini yakin bisa gitu ya, insya Allah juga akan terkabul.